Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan supaya bisa melaksanakan proses ini. Semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa dulu ya. Baca doa dan tadarus Al-Quran ya. Kita baca surat apa? Surat Al-Maun ya. Kita baca surat Al-Maun. Nah, silakan kedua kelas pimpin doa dan pembacaan surat Al-Maun. Siap, Brak. Sebelum kita mulai belajar, marilah berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an yukadzibu biddin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah hafal semua surat Al-Maun ya. Yang mudah kita membaca surat Al-Maun itu kita bawa dalam sholat dan sering kita ulang-ulang. Dengan pembacaan Al-Quran tadi dan doa tadi semoga lancar kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita pada Proklamasi. Bagaimana kabar anak-anak semua pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita pada harus semangat ya. Mau mengambil absensi dari Chelsea Yulianti, Faris Ahmad, Airin Saudi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi baru pembelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Cabang iman. Cabang iman. Apa-apa saja cabang iman yang telah kamu pelajari? Menunjukkan membaca Menutup air orang lain. Alhamdulillah masih ingat. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang apa? Kira-kira menghindari menghindari pelanggaran antar pelajar. Dalam cabang iman itu ada menutup aib, ada menjaga lisan, ada mensyukuri nikmat, ada menepati janji. Kira-kira bisa tidak menimbulkan perilaku perkelahian antar pelajar? Nah, kenapa? Ya, karena kalau kita tidak menjaga lisan kita dengan baik, itu akan menimbulkan perkelahian. Dari perkataannya itu bisa menyakiti hati orang lain. Perkataan yang kotor mungkin, perkataan yang mengejek orang lain sehingga orang lain marah, menimbulkan perkelahian. Anak sekolah ya? Anak sekolah. Ngapain dia? Tawuran. Berkelahi. Apa yang dibawa ini? Celurit. Kira-kira untuk apa itu celurit? untuk membaca. Baca. Apa namanya? Tawuran. Apa? Tawuran. Sudah kamu amati? Sudah. Itu akan memberikan beberapa pertanyaan pemancing. Nah, pernah terlibat langsung atau melihat hal seperti itu? Belum pernah. Apa yang biasanya menyebabkan munculnya permasalahan tersebut? Mungkin kamu pernah melihat di TV? Di berita? Apa yang biasanya muncul permasalahan? Yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Kesalahpahaman. Apa? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ada lagi? Tidak bisa menahan
menahan emosi. Ya, bagus sekali. Tidak bisa menahan emosi. Apa ada lagi dari yang lain? Apa? Adu kekuatan antar sekolah. Bagus. Silakan perkenalan dulu untuk teman kita yang Timbulnya rasa kecemasan. timbulnya rasa kecemasan dari siapa? Dampak pada masa depannya kira-kira apa? Dicap sebagai kriminal. Ya. Apa penting kita mempelajari materi perkelahian antar pelajar? Emosi terkontrol. Supaya emosi kita terkontrol Untuk mencegah perkelahian. untuk mencegah adanya perkelahian. Iya. Tadi ini dapat menjelaskan dampak perkelahian antar pelajar terhadap individu yang terlibat, termasuk efek dari emosionalnya, psikologisnya, dan akademiknya. Akademik ini dari prestasi sekolah ya. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang solusi melalui proyek pencegahan terjadinya perkelahian antar pelajar. Pelajaran project based learning. Kamu nanti akan mengerjakan sebuah proyek untuk melakukan bagaimana untuk memberikan dari pencegahan perkelahian antar pelajar supaya orang-orang itu bisa menghindarkan diri dari perilaku tercela ini. Siapa yang tahu apa itu perkelahian antar pelajar? Apa? Ya, Rustia, silakan. Apa itu perkelahian antar pelajar? Perkelahian adalah perkelahian dengan sebagai tindakan kekerasan, isi dilakukan dengan tujuan melukai atau membinasakan orang lain. Rasanya sangat buruk, menggunakan manusia dan menggunakan kebutuhan kekerasan. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nah, kenapa fisik? Karena berujung melukai orang lain, dikenal oleh orang lain, dikenal di masyarakat itu tentang tawuran yang sering diberitakan di media sosial. Ya. Jadi saling membunuh dengan berita anak SMA dia tawuran sampai ada yang meninggal dunia, masuk penjara, bangunan. Ya. Nah, hukumnya apa? Hukumnya dilarang untuk dilakukan oleh umat muslim karena tawuran itu atau perkelahian pelajar itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang selalu menyukai kedamaian. Tawuran itu tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka telah mengikut kesalahan itu secara bisa dan berdosa yang dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang yang tampak seperti tawuran tadi itu tampak tidak dosanya. Tampak dosanya melukai orang lain itu dengan pakai celurit tadi kan? Tampak tidak dosanya. Ada delinkuensi situasional namanya. Apa itu? Ini terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka yang tawuran tadi itu untuk melakukan perkelahian atau tawuran itu. Kenapa harus dengan perkelahian? Mungkin tadi apa tadi? Adu kekuatan. Mungkin mereka punya masalah. Tidak bisa dilakukan dengan kepala dingin, tapi dengan apa? Dengan kekerasan yang diganggu oleh orang lain. Teman-temannya ikut ngapain? Malah senang. Saya tidak terkenal anggota saya diperlakukan seperti itu, minta balas, ya? Mungkin di dalam game motor dia seperti itu. Sangat emosional. Bukan ini rasa takut, ya? Orang lain. Yang kedua karena adanya pengaruh lingkungan. Apa saja pengaruh lingkungan?
pergaulan itu, menurut pakar sosiologi UNS Derajat Trihatono, terselesaikan. Jadi biasanya kan penyelesaiannya itu kan dengan Udah. Nah, kira-kira di situ apa tadi pemicunya? Perlawanan membela orang lain atau kok menjadi orang lain. Nah, ya, kenapa penting untuk mempromosikan pencegahan perkelahian antar pelajar mungkin di sekolah yang minimal karena kamu masih belajar? Penting tidak? Penting. Akannya misalnya lewat apa? Apalagi? Apalagi? Slogan, mungkin ya? Atau mungkin mereka video edukasi. Video edukasi. Nah, sekarang kamu kalau misalnya aku suruh maunya apa kayak apa? Poster. Oke, slogan boleh juga. Nah, kalau misalnya bikin poster, apa elemen yang penting yang harus ada dalam poster untuk mencegah perkelahian antar pelajar? Kalau dalam poster itu gambar, stop bullying, atau mungkin salah satu berarti apa yang elemen yang paling utamanya? Pesan itu dari mana? Dari gambar. Kamu yang pertama harus punya dulu yang namanya tema. Ya. Nah, sekarang ibu akan membagi kamu dalam beberapa kelompok, dalam 4 kelompok ya. Nah, silakan sekarang Ananda duduk berkelompok. Nah, ya. Oke, silakan sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan dibaca PPT-nya masing-masing. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh bertanya ya setelah dibaca. Jadi silakan baca mandiri dengan kelompoknya. Ya, Ananda boleh melihat referensi mungkin dari YouTube, dari artikel. Sekarang Ananda rencanakan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan proyek poster, pembuatan poster yang membuat tema, siapa yang membuat poster, siapa yang membuat langkah-langkah yang diinginkan sudah ada instruksinya. Dari kelompok ini, bagaimana tentang apa? Stop tawuran. Apa yang hapus tadi, Bes? Tulisannya boleh juga itu yang hiasnya itu diwarnai ya. Kelas ya, nanti silakan kamu presentasikan ya di depan. Ya, nanti. Tadi? Tawuran, apa ini tulisannya? Tawuran.
pilih tema ini karena memberikan kaitan kepada kita untuk kita melakukan tauran dan selalu menjaga prestasi. Karena cukup bagus ya, mungkin untuk masa Terus,